bulan lalu kalau nggak salah atau 1-2 bulan yang lalu mengatakan kalau akan ada tren kenaikan komoditas. Nah, waktu itu saya mengatakan, yo jangan hanya komentar memberitahu kalau mau naik, tapi bagaimana caranya supaya pemerintah ini mengantisipasi. Kan salah satu fungsi pemerintahan itu untuk memastikan rakyatnya ini bisa makan dengan kecukupan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Dan saya kira itu prinsip utama. Gimana caranya menjamin supaya rakyatnya bisa makan dengan harga yang terjangkau, jumlah yang tersedia cukup ya. Jadi ini tantangan yang luar biasa, apalagi kalau soal minyak goreng. Minyak goreng ini kan ya, kalau Indonesia ini penghasil kira-kira itu berapa puluh persen ya, penghasil CPO paling besar di seluruh dunia. Nah, memang ada kenaikan karena faktor-faktor perang Ukraina dengan Rusia, juga ada faktor-faktor kelangkaan minyak untuk transportasi dan seterusnya. Terus ada konversi dari minyak nabati menjadi energi, tapi konversi itu tidak mendadak sebetulnya. Yang jelas bahwa ada kenaikan harga di luar negeri, tapi saya kira tugasnya pemerintah ya memastikan supaya kenaikan harga di luar negeri itu tidak serta-merta membuat para produsen bahan baku yang menjadi minyak goreng itu terus seenaknya menyamakan harga dengan luar negeri, sebab situasinya berbeda. Para konglomerat sawit itu kan mendapatkan lahan itu kan HGU aja, bukan beli kepada bangsa Indonesia kan. Tanahnya dapat tahun lalu atau 2 tahun yang lalu, baru juga dapat subsidi replanting, subsidi untuk benih sawit dengan jumlah yang cukup besar ya, sekitar 6 atau 7 triliun. Nah, itu yang dapat saya kira juga bukan para pengusaha kecil, petani-petani bir ya, kebun inti rakyat, tapi yang dapat ya akhirnya kemungkinan ya pemilik kebun besar. Nah, jadi sudah banyaklah jasa negara Indonesia itu untuk mereka. Kenapa sih diminta untuk sedikit menahan keuntungan? Bukan rugi selama ini. Kalau dijual dengan harga yang terjangkau oleh rakyat Indonesia itu nggak rugi kok. Tapi keuntungannya nggak sebesar kalau diekspor, gitu aja. Nah, pemerintah sekarang ambil langkah drastis, langsung di stop gitu. Tapi menyetop itu apa menyelesaikan persoalan? Kayak batu bara kemarin, di stop. Ya itu mungkin maksudnya untuk shock terapi, tapi tidak menyelesaikan persoalan juga kan, karena belum 1 bulan sudah akhirnya oleh salah satu menteri itu dilakukan buka lagi keran ekspornya. Kita tidak tahu apakah dampak dari penyetopan itu. Nah, begitu pula minyak goreng ini nanti tahan berapa lama penyetopan ekspor ini. Nah, yang penting sebetulnya bukan soal gagah-gagahan di stop ya, tapi yang penting itu bagaimana supaya minyak goreng itu tersedia di pasaran dengan jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Itu aja sebetulnya. Kalau kita berharap ya ada pendekatan yang sistematis, tidak harus membuat langkah-langkah yang kelihatan dramatis dan gagah tapi kemudian dilanggar sendiri. Nah, itu saya kira yang soal minyak goreng nih. Mungkin kalau ada hal yang